Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kelas Algoritma dan Pemrograman 2, kelas B, akan mempresentasikan hasil progres akhir dari program yang kami buat, yaitu Kastimper atau Kasir Kantin Perpustakaan. Di sini kami ada beberapa anggota, di mana saya dengan nama Dinda Rahmajuta, NIM 2224101101029, dan teman-teman saya. Kenalkan, saya Suhailan Ria Fahma dengan NIM 222410101053. Saya Melatul Aziza dengan NIM 222410101042. Saya Aurin Devi Sagita dengan NIM akhir 1084. Dan saya Konsen Hamidah dengan NIM akhir 1072. Baik, untuk fitur yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Pertama, di sini ada fitur login kasir. Jadi fitur ini berfungsi untuk autentikasi pengguna khusus kasir saja. Pada fitur ini kami menggunakan algoritma searching dengan metode divide and conquer untuk mencari akun yang digunakan login dengan akun yang sudah terdaftar. Jadi kenapa di sini kami menggunakan divide and conquer itu jadi karena biar cepat, karena di sini dia datanya acak, tidak seperti pada data pesanan-pesanan yang diurutkan sesuai tanggal. Mungkin bisa dilanjutkan. Pada halaman home ini berfungsi untuk menampilkan 3 fitur utama, yaitu tentang produk, pesanan, dan data kasir. Next. Pada halaman produk ini berfungsi untuk menampilkan 4 fitur utama, yaitu menu dari fitur utama, produk, yaitu lihat produk, tambah produk, dan edit produk, dan hapus produk. Baik, selanjutnya ada fitur lihat produk, yang mana pada bagian ini algoritma sorting dengan metode insertion sort diterapkan. Jadi awalnya hanya mengurutkan seluruh produk berdasarkan abjadnya saja, yaitu di sini kalau bisa dilihat ada nama itu Alka, kemudian bank-bank, dan itu terurut hingga abjad dari produk terakhir tuh. Nah, tapi karena kemarin dari dosen penguji Pak Istiadi meminta untuk menambahkan sorting dengan harga, jadi kami sudah menambahkan fitur harga termurah, sorting dengan harga termurah dan harga termahal begitu. Kemudian Baik, selanjutnya ada pada bagian produk gitu ya. Yang pertama ada fitur tambah produk, di mana di sini seperti fitur-fitur tambah pada umumnya, yaitu untuk menambahkan produk yang tersedia di kantin tersebut gitu. Jadi apabila terdapat produk baru, maka nanti kasir atau admin akan menambahkan produknya, dimulai dari menambahkan nama produk, lalu juga menambahkan harganya itu juga berapa. Seperti itu. Oke, untuk fitur yang selanjutnya yaitu fitur ubah produk. Jadi ketika produk sudah ditambahkan dan ingin mengubah produk, maka ini ada fitur ubah produk yang fungsinya untuk mengubah produk dengan masukkan kode dari produknya, kemudian bisa mengubah nama dan juga ubah harga produk. Kemudian selanjutnya yaitu fitur hapus produk.
Jadi ketika misal ada pelanggan yang nggak jadi pesan, itu ada fitur hapus produk yang fungsinya untuk menghapus produk dengan memasukkan kode produk lalu ketik iya atau tidak. Nah, pada halaman pesanan, ini menampilkan lihat pesanan hari ini, tambah pesanan, dan riwayat pesanan. Dan next akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Di sini ada fitur lihat pesanan hari ini. Jadi fitur ini itu berfungsi untuk menampilkan data pesanan yang belum dibuatkan pada hari kasir membuka aplikasi. Pada bagian ini tuh menerapkan algoritma searching metode binary search dengan mencocokkan tanggal hari ini dan status yang belum dibuatkan. Kasir juga dapat mengubah status pesanan apabila pesanan sudah dibuatkan dengan memasukkan nomor pesanan yang tampil. Jadi di sini kami menggunakan algoritma searching binary search berdasarkan tanggal. Kemudian untuk mengganti status pesanannya itu bisa dilihat nanti dari ada pesanan yang belum dibuatkan itu tinggal masukkan nomor pesanan kemudian diklik pesanan selesai. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tambah pesanan. Jadi, untuk menambah pesanan, itu awal-awal kita menambahkan nama dari pemesannya dulu atau dari customer pelanggannya gitu. Misalkan namanya Aurin. Nah, kemudian ada pilih menu tambah produk. Nanti setelah nama pesanan itu diinputkan, akan muncul 3 produk. Jadi, lebih jelasnya nanti akan di demo. Nah, yang pertama itu ada pilihan ya, kemudian yang kedua itu tidak, dan yang ketiga itu ubah pesanan. Jadi apabila ada pelanggan yang datang, itu kita akan menambahkan pesanannya, dan setiap pesanan itu pasti menyimpan beberapa produk. Bisa juga hanya satu produk, sehingga kita membuatkan pilihan itu, ya, tidak, atau ubah pesanan. Misalkan kita ingin menambahkan produk baru, untuk ditambahkan di sebuah pesanan, itu kita pilih ya. Nanti akan muncul pilih kode produk yang akan kita pilih untuk ditambahkan ke dalam pesanan. Misalkan saya memilih AOKA, pilih produk AOKA. Nanti akan tampil dulu data dari AOKA ini, kodenya apa, namanya apa, kemudian harganya berapa, serta stoknya itu tinggal berapa. Nah, di sini tadi kan sebelumnya kita belum menambahkan fitur untuk stok. Namun pada progres 1 kemarin kami diminta untuk menambahkan fitur stok, dan apabila pesanan ini ditambahkan, maka stok dari produk yang dipilih oleh kasir untuk pelanggan itu akan otomatis berkurang. Jadi misalkan AOKA ini nanti stoknya itu ada 100, kemudian sudah terbeli 5, maka dari 100 itu otomatis kekurang 5, menjadi 95 begitu. Sesuai dengan masukan jumlah produk yang dipilih itu tadi. Nah, kemudian apabila kita sudah menambahkan beberapa produk, misalkan ada AOKA, Beng-Beng, dan juga biskuat. Namun, pada bagian Beng-Beng, ini ternyata tidak jadi membeli 2 buah Beng-Beng, tapi ingin membeli 5 begitu. Maka kita dapat mengubah jumlah produk Beng-Beng ini tadi melalui menu ubah pesanan begitu. Jadi nanti ketika kita memilih ubah pesanan, itu kita diminta untuk memilih dari produk nomor berapa. Misalkan nomor 1 tadi AOKA, nomor 2 Beng-Beng, nomor 3 biskuat. Kalau misalkan kita memilih nomor 2, itu maka yang diubah adalah bagian produk Beng-Beng. Karena produk Beng-Beng tadi awalnya misalkan dua buah ya, kemudian akan muncul lagi pilihan Beng-Beng ini mau diubah jumlah produknya atau dihapus. Nah, karena ini ingin mengubah jumlah produk, sehingga nanti memilih menu ubah jumlah gitu. Ubah jumlah, kita masukkan jumlah yang baru, yaitu 5. Jadi yang awalnya tadi produk Beng-Beng kita membeli 2, sekarang menjadi 5. Kemudian di fitur tambah pesanan ini juga otomatis menghitung total pesanannya. Jadi kalau tadi AOKA itu 2,5 harganya, kemudian membeli 1 buah
1 buah maka harganya 2,5. Kemudian bank-bank yang tadinya 5 buah dengan harga 2.000 maka nanti di total itu menjadi 10.000 dan seterusnya. Dan setelah menotal dari masing-masing produknya itu juga akan ditotal seluruh produk yang ada. Dari produk AOK, bank-bank dan juga Biskuat tadi semua harganya yang telah ditotal di awal akan ditotal kembali menjadi total akhir atau jumlah seluruh produk yang telah dibeli. Nah, dan di fitur ini juga menerapkan algoritma searching bagian divide and conquer pada saat mencari kode produk untuk ditambahkan ke dalam pesanan. Kenapa kami memilih divide and conquer? Karena dari algoritma ini itu jadi algoritma yang lebih efektif, apalagi dari data CSV ini produk itu kan acak urutannya. Jadi tidak mesti produk bank-bank itu berada di atas, di tengah, atau di akhir. Karena kasir juga tidak tahu waktu menambahkan bank-bank itu awal-awal atau di akhir. Sehingga kita menggunakan divide and conquer, yaitu metode untuk memecah, untuk mempersingkat proses program juga. Jadi fitur ini lebih cocok ditambah, algoritma ini lebih cocok untuk ditambahkan dalam fitur tambah pesanan. Jadi ketika tambah pesanan, langsung masuk ke dalam file CSV pesanan. Mungkin lanjut. Kemudian ada fitur riwayat pesanan, yang mana fitur riwayat pesanan ini menggunakan algoritma searching binary search, berbeda dengan algoritma yang divide and conquer tadi. Kenapa? Karena letaknya dari data riwayat pesanan ini itu sudah terurut. Dari tanggal sekian menuju tanggal sekian itu pasti terurut. Jadi datanya itu tidak terpencar, sehingga kita memilih binary search untuk diterapkan pada fitur ini, bukannya divide and conquer, karena dipastikan dari fitur yang kita cari itu datanya ada di bagian bawah gitu. Jadi tidak perlu dipecah karena datanya yang pasti itu sudah ada di bawah. Kemudian di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu menampilkan seluruh pesanan yang sudah selesai dan hanya menampilkan pesanan dari tanggal tertentu saja gitu. Jadi nanti bisa pilih dua itu, mau ditampilkan semua atau hanya di tanggal tertentu saja. Misalkan mau tanggal 21 saja itu bisa. Itu. Ini next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada halaman profil ini menampilkan data profil atau akun yang digunakan untuk login. Fitur ini juga otomatis menampilkan pilihan menu, pengaturan akun, dan tambah kasir. Pada fitur pengaturan akun, itu berfungsi untuk mengubah data dari akun yang digunakan untuk login. Yang dapat diubah ialah nama, username, atau password. Next. Pada fitur mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fitur yang terakhir yaitu adalah tambah kasir, di mana di sini nanti kasir yang sebelumnya bisa menambahkan kasir baru untuk kantin tersebut. Jadi sama seperti fitur tambah pada produk, nanti fitur tambah kasir ini akan menginputkan nama, username-nya, dan juga kata sandi untuk dia login ke akunnya gitu. Nanti secara otomatis maka file baru, data baru ini akan terupdate di file CSV. Dan sebentar lagi kita akan mencoba untuk demo di VS Code untuk fitur-fitur yang telah kita jelaskan. Oke, ini kita sudah membuka file VS Code-nya dan akan dijelaskan oleh teman saya mengenai login dan fitur-fitur yang lain juga.
Iya, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Konsa. Silahkan. Baik, di sini pertama-tama kita akan masuk ke fitur yang paling awal dulu, yaitu fitur login dari kasir. Jadi untuk masuk mengakses aplikasi program ini, aplikasi ini itu perlu masuk sebagai kasir dulu. Jadi di sini kita perlu memasukkan username dari seorang kasir. Nah, misal di sini kasir Sela. Jadi kita masukkan username-nya dari kasir Sela. Nah, kemudian dimasukkan dari di sini data CSV yang terlihat, kita masukkan password yang sesuai. Nah, kemudian akan tampil seperti tadi. Jika password dan username-nya sudah sesuai, nanti akan otomatis masuk ke dalam aplikasinya. Mungkin untuk bagian lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada bagian ini akan tampil produk, pesanan, dan data kasir. Jika memilih satu untuk melihat produk, di sini akan tampil lihat produk, tambah produk, ubah produk, hapus produk, dan kembali ke beranda. Jika ke pesanan, ketik 2, pesanan, riwayat pesanan, dan kembali ke beranda. Nah, pada data kasir, itu akan tampil data kasir yang digunakan untuk login. Lalu ada pilihan menu lain, yaitu pengaturan akun, tambah kasir baru, kembali ke beranda, dan keluar. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian lihat produk. Tadi masuk ke fitur utama yaitu produk, ada nomor 1 itu lihat produk. Jadi di sini kita di lihat produk ada 3 menu untuk mengurutkan tampilan produk. Yang pertama ada berdasarkan alfabet, kemudian yang kedua ada berdasarkan harga termurah, dan yang ketiga adalah berdasarkan harga termahal. Mungkin saya akan mencoba yang mengurutkan berdasarkan alfabetnya terlebih dahulu. 1. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Di sini ada judulnya, list produk, kemudian ada kode produk di sebelah kiri, kemudian ada kolom produk, harga produk, dan stok produk. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang terurut adalah bagian abjadnya. Ada huruf A, kemudian A, B, sampai ke huruf W. Jadi ini kalau dilihat sekilas juga terurut, namun terurutnya itu tidak hanya berdasarkan abjad awalnya saja, namun dengan abjad kedua, ketiga, dan seterusnya itu sudah terurut. Misalkan ada aqua dan ayam, antara huruf Q dan Y itu lebih dulu huruf Q, sehingga yang tampil di atas itu huruf kata aqua. Nah, kemudian ada basreng dan beng-beng. Kemudian basreng ini kalau kita lihat A dengan E itu lebih dulu A, sehingga basreng ada di urutan teratas, kemudian setelahnya baru beng-beng dan seterusnya. Gitu. Jadi kurang lebih tampilannya ini sama seperti melihat di kamus Inggris Indonesia seperti itu, kan biasanya terurut dari huruf pertama, kedua, dan seterusnya. Namun di sini bila dilihat harganya itu belum terurut karena memang ini diurutkan untuk bagian abjadnya, abjad nama produknya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, tadi kan mengurutkan produk dari alfabetnya. Jadi alfabetnya yang diurutkan. Setelah itu kami mengurutkan berdasarkan harga. Yang pertama itu berdasarkan harga dari termurah. Pilih nomor 2. Oke, ini tampilannya. Jadi di sini untuk harga termurahnya yaitu 500, sampai ke bawah itu merupakan harga termahal yaitu 8.000. Namun di sini untuk produknya sendiri, untuk alfabetnya sendiri itu tidak urut karena kita merurutkan berdasarkan dari harga termurahnya. Kemudian kembali. Nah, di sini juga ada mengurutkan produk dari harga termahal. Jadi tadi kan udah ada mengurutkan dari alfabet, kemudian harga termurah, sekarang harga termahal. Tadi kan sudah tahu bahwa harga termurah kan 500 dan termahalnya itu 8.000. Jadi di sini tampil dari harga termahalnya yaitu 8.000. Kemudian kalau kita scroll ke bawah itu harga termurahnya yaitu 500. Jadi urut dari harga termahal sampai dengan harga termurahnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya kita akan ke tambah produk, salah satu fitur dari halaman produk. Ketika tambah produk, kita akan coba kode produk baru, itu SUJE, SUJE. Kita akan menambahkan susu jahe dengan harga 5.000 per porsinya. Stok produknya kita buat 100 saset, 100, ya 1 nggak apa-apa. Nanti akan otomatis terupdate di file CSV produk gitu ya. Jadi itu nomor 101 ada suje dengan kode produknya, lalu nama produknya adalah susu jahe dengan harga 5.000. Selanjutnya fitur Baik, lanjut pada fitur ubah produk. Jadi untuk ubah produk kita harus masukkan kode produk terlebih dahulu. Misal suje, kode produk yang tadi. Kemudian di enter. Nah, di sini menampilkan berhasil menemukan produk, kode produknya suje, kemudian nama produknya susu jahe, harga dan stoknya. Jadi di sini ada peraturannya, kosongi jika tidak ingin diubah atau langsung enter, kemudian masukkan data. Di sini kita mau ubah dari kode produknya sujahe. Oh mungkin ya, terus nama produknya tetap, harga tetap, terus untuk stok produk diubah menjadi 100. Oke, otomatis akan berubah. Kemudian pada fitur selanjutnya yaitu hapus produk. Nah, masukkan kode yang dihapus. Misal tadi sujahe. Nah, di sini berhasil menemukan produk, kemudian kita pilih ya untuk menghapusnya. Nah, otomatis tadi sujahe sudah terhapus. Oke, baik. Eh, jadi di sini kita akan lanjut ke fitur berikutnya. Jadi pada menu pesanan tadi, jika kita lihat ada beberapa fitur subfitur di dalamnya. Di sini ada lihat pesanan, tambah pesanan, riwayat pesanan, dan kembali ke beranda. Kali ini kita akan membahas yang lihat pesanan hari ini. Nah, untuk mengakses lihat pesanan hari ini, klik masukkan 1. Nah, kemudian akan loading. Nah, nanti akan ditampilkan
pesanan-pesanan pada hari itu yang belum diproses atau belum dibuatkan oleh kantin. Di sini ada nomor, ada ini ya, satu pesanan di sini nomor antriannya 4, lalu pelanggannya, lalu tanggal, produk-produk yang dipesan, serta jumlah dan harganya. Nah, di sini juga ada total. Semisal adminnya itu mau mengubah status pesanan karena pesanannya sudah selesai dibuat dan diberikan kepada kliennya, ya itu kita bisa adminnya itu bisa menginputkan nomor antrian dari pesanan yang ingin diubah pesanannya. Misal di sini nomor antriannya 4. Nah, eh, eh, nah, nah, seperti tadi yang muncul itu setelah kita inputkan 4 itu akan langsung diproses sama sistem dan kemudian di sini langsung tidak ada pesanan lagi, tidak ada pesanan yang belum diproses lagi. Jadi yang tadi sudah selesai dan semisal tadi juga ada, semisal ada salah input 2 tadi yang ternyata tidak ada nomor antrian yang ada ini. Nah, jika nggak ada data seperti yang diinputkan yang dicari ini, nanti maka akan keluar nomor antrian yang dipilih tidak tersedia seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke fitur lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur tambah pesanan. Untuk mengakses ke fitur tambah pesanan dari halaman pesanan, kita memilih nomor 2, tik 2. Kemudian nama pemesan, sini saya ingin menambahkan nama pemesannya adalah Sela. Kemudian akan tampil menu tambah produk, apakah iya, tidak, atau ubah pesanan. Ini langsung saja kita ke iya. Sini saya ingin membeli kebab. Pilih produk, pilih kode produknya kebab, kemudian berhasil menemukan produk. Nah, kebab ayam itu harganya 6.000 dan stoknya 13. Misalkan saya ingin membeli lebih dari stok yang ada, 14. Maka yang muncul adalah stok tidak mencukupi. Nah, kemudian kalau misalkan kita membelinya kurang dari stok itu atau sama dengan stok yang ada, itu baru bisa masukkan jumlah stok. Misalkan saya hanya ingin membeli 1 aja. Nah, 1 baru bisa. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah muncul seperti ini, berarti dia akan meminta untuk kita menambahkan produk, sudah menambahkan produk atau ingin mengubah pesanan. Jadi yang tadi ditambahkan itu sudah berhasil. Kemudian saya ingin menambahkan 1 lagi, pilih kode produk. Misalkan kode produk yang saya tuliskan itu ternyata salah. ST. Nah, tidak ada, produk tidak ditemukan. Namun jika kode produknya itu benar, maka muncul seperti ini, berhasil menemukan produk, jumlahnya hanya 1, karena ini tadi kan stok awalnya 56 ya, kemudian yang kebab tadi 13. Berarti nanti harusnya stok produk di kebab ini menjadi 12, dan stok produk di ST menjadi 55. Gitu. Kemudian cukup, tidak ada yang ingin saya tambahkan, atau ingin mengubah pesanan, biar kita sekalian. Nah, nanti muncul ini seperti keranjang, yang mana tadi produk apa saja yang telah dimasukkan, ada kebab sama TS, ST. Ini, misalkan saya ingin mengubah ST-nya menjadi 2 buah. Pilih ubah jumlah, ketik 1, kemudian ubah jumlahnya menjadi 2. Nah, ini kalau sudah tidak ada yang ingin ditambahkan dan tidak ada yang ingin diubah, maka ketik tidak. Nah, berhasil menambahkan pesanan. Kalau kita lihat di sini, ini pesanan yang sudah masuk, Sela, kemudian kebab, dan ini totalnya. Nah, karena ini belum dimasukkan, belum dibuatkan oleh tim dapur, maka statusnya adalah belum. Sehingga ketika kita cek dilihat pesanan hari ini, itu akan tampil dengan nomor antriannya 6. Jadi nomor antrian ini sistemnya setiap hari akan terupdate, setiap harinya akan mengulang lagi dari nomor 1, namun untuk ID-nya itu mengurutkan dari yang awal, jadi tidak ada perubahan untuk ID. Melanjutkan, kalau yang nomor urutan baru akan terupdate setiap harinya. Jadi di sini tampil antrian nomor 6, kemudian pelanggannya, dan sesuai dengan apa yang sudah diinputkan tadi. Kenapa dia bisa tampil? Karena di sini statusnya itu belum dibuatkan. Nah, apabila produk ini sudah dibuatkan, maka bisa ketik
Oh, ya, memilih nomor antriannya, masukkan nomor antriannya 6 tadi. Oh ya, ini ada satu yang kelewat. Bahwasannya tadi kebab ayam ini kan harganya 6.000, jumlahnya 1, sehingga harganya 6.000. Nah, kemudian ST ini kan harganya 3,5. Namun karena membeli 2, maka harga yang di sini 7.000. Dan di sini juga akan ditampilkan total akhir dari kedua produk ini. 6.000 tambah 7.000 yaitu 13.000. Oke, mungkin ini untuk mengubah dari tampilan, mengubah status dari pesanan yang dipesan. Nah, kita masukkan nomor antriannya 6. Nah, kemudian di sini akan terupdate selesai. Nanti ketutupan nggak kelihatan juga. Selesai. Nah, kalau udah selesai, di sini tidak ada, maka pesanan yang tadi sudah selesai. Menunggu ada pesanan lagi. Untuk kembali, klik Enter. Baik, mohon maaf karena ada keputus sinyal tadi. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang fitur riwayat pesanan. Dari fitur pesanan ini ada nomor 3 itu lihat riwayat pesanan. Kalau tadi sebelumnya kan kita sudah menambahkan pesanan dan semuanya itu sudah selesai ini statusnya. Jadi nanti kalau kita pilih ke riwayat pesanan bakal ada 3 pilihan menu, yakni yang pertama tampilkan semua pesanan yang selesai. Jadi yang dimaksud adalah seluruh pesanan yang ada di file CSV data pesanan ini seluruhnya akan ditampilkan. Kemudian lihat pesanan pada tanggal tertentu itu hanya memilih beberapa data dari file CSV yang sesuai dengan tanggal yang dipilih. Mungkin kita akan mencoba dari yang ini dulu. Tampilkan semua pesanan selesai. 1. Nah, di sini kan totalnya ada sampai ID ke-13 ya. Kalau kita lihat semuanya akan tampil di sini karena semuanya kan sudah berstatus selesai ya. Jadi semua riwayat pesanan yang telah dilakukan itu akan tampil di bagian sini. Untuk kembali kita bisa klik Enter. Oke, selanjutnya adalah lihat pesanan pada tanggal tertentu. Misalkan saya ingin melihat pada tanggal yang tidak ada di sini dulu. Nanti tampilnya seperti apa. 2. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan tanggal dengan format tahun, thread itu apa ya? Garis bulan, kemudian garis hari. Misalkan 2023, di sini kan yang paling awal ini tanggal 15. Misalkan saya ingin mencoba untuk menampilkan tanggal 14, padahal kan belum ada ya di sini. Nah, kalau misalkan belum ada, dia tidak akan menampilkan apapun dan langsung muncul klik Enter untuk kembali. Klik Enter, kita coba lagi melihat pada tanggal tertentu. Misalkan saya ingin menampilkan data yang tanggalnya itu tanggal 16 bulan Juni 2023. Ini di sini kalau kita lihat ada 4 data. 2023 bulan 6 tanggal 16. Maka yang tampil akan ada 4 data, yaitu dengan ID 4, di sini 4567, 4567. Jadi nanti akan tampil. Nah, misalkan di bagian sini, ini kalau misalkan belum selesai, maka kalau belum selesai itu kan masih dalam proses pembuatan ya, belum menjadi riwayat pesanan karena masih dalam proses. Nah, kalau misalkan di sini belum, saya ingin mencoba untuk menampilkan yang tanggal 21. 2023 06 21. Nah, apakah ID 13 ini muncul? Dan ternyata dia tidak muncul karena memang statusnya itu belum selesai diproses sehingga dia bukan termasuk ke dalam data yang sudah menjadi riwayat pesanan karena masih dalam proses. Tapi kalau misalkan dia sudah selesai, nah kita ulangi lagi. Kalau dia sudah selesai 2023 06 21, maka dia akan muncul. Nah, dia baru dimunculkan dalam fitur riwayat pesanan ini. Oke, klik Enter untuk kembali. Dari riwayat pesanan ini mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke beranda. Kita masuk, ini masih di pesanan. Semua riwayat pesanannya sudah.
kembali ke beranda lagi, 4. Nah, kemudian masuk ke data kasir akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, coba langsung ke data kasir ya. Di sini akan tampil akun yang digunakan untuk login. Dan otomatis ada tampilan pilihan menu lain seperti pengaturan akun, tambah kasir baru, kembali ke beranda, dan keluar. Coba nomor 1, pengaturan akun. Jika ingin mengubah, masukkan 2, ubah nama kasir. Oh, kosongin. Oh iya, dikosongin. Coba ubah password saja. Oh, kasir Sela deh. Ubah nama kasir Sela. Udah. Nah, kasih password berhasil diubah. Udah. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah fitur untuk menambah kasir baru. Jadi di sini kita juga bisa menambahkan kasir baru untuk sebagai pegawai kita nantinya. Kasir baru kita coba kasih nama Anissa mungkin. Anissa, lalu username-nya adalah Sasa123 gitu ya. Ya, dan selanjutnya kita menyeting passwordnya Sasa12. Jadi di sini kita menggunakan bintang-bintang agar tidak kelihatan seperti itu ya. Dan data tadi untuk tambahan kasir akan masuk ke data CSV kasir seperti itu. Lalu fitur selanjutnya dari akun adalah dilanjutkan dengan teman saya. Oke, untuk fitur yang terakhir dari data profil, di sini ada kembali ke beranda. Itu untuk kembali ke beranda, kita coba. Dari berhasil, kita kembali lagi apabila kegiatan dari kasir ini sudah selesai, itu kita bisa kembali ke halaman login atau di sini pilihannya keluar. Jadi seperti logout gitu. Nah, sini kembali lagi, maka program yang sudah dijalankan selesai semuanya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Dinda untuk penutupan. Baik, jadi itu tadi fitur-fitur yang telah kami jelaskan dan juga live demo-nya tentang Castinver ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok B1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.